ZES yang memang memberikan lisan untuk para pengajar Zumba. Saya juga belajarnya dari para ZES. Ada 3 ZES hari ini yang hadir. Kemudian ada 4 Zumba Jammer. Zumba Jammer itu yang menciptakan koreografi Zumba yang ada di Indonesia. Semua juga hadir dari luar kota, ada 3 dan ada 47 Zumba support. Terus kita juga yang datang ratusan ini. Kalau nggak di stop bisa ribuan. Jadi seneng banget hari ini kita bisa menyumbang dana untuk kopi panas. Tapi terus terang ini adalah Zumbathon yang pertama kali gitu yang diadakan Indonesia ya, betul Kak ya. Betul, pertama kali. Jadi ini ya waktunya kita belajar karena ini yang menghandle atau kolaborasinya bersama-sama. Jadi Zin support atau dari kita para penggiat atau komunitas Zumba, dari komunitas Zumba sendiri, terus kemudian dari Kopi Panas juga ada krunya atau kita bekerja sama, terus kemudian ada satu lagi dari Okam, itu adalah PR atau perwakilan dari Zumba Home Amerika. Jadi kita berkolaborasi, jadi seru banget gitu. Ini pengalaman buat Asri mengadakan event olahraga karena aku memang sudah dari 2000 menjadi Zumba Ambassador dari tahun lalu ya gitu. Jadi ini adalah tahun kedua saya yang sebenarnya senang banget bisa mengadakan ini dan disupport oleh temanku Kalisa ya, sister di Ambassador Zumba ini gitu. Dan mudah-mudahan di tahun depan kita bisa memberikan lagi yang mudah-mudahan dari Zin luar kota juga. Kali ini kita ada dari Cirebon, dari Bandung, dari Palembang, kemudian dari Kepulauan Riau. Sama Asri Welas gitu. Jadi teman kita Pia Nasution punya yayasan Kopi Panas Foundation yang istilahnya membawahi beberapa yayasan yang memang fokusnya adalah kepada para ODGJ. Jadi hari ini kebetulan mereka mengadakan acara Zumba bersama ODGJ juga, dan tiket masuknya itu juga disumbangkan untuk yayasan Kopi Panas Foundation. Ketika Asri hubungin aku, ternyata waktunya bisa. Udah dengan senang hati. Aku kebetulan suka Zumba juga dulu, zaman masih suka nge-gym di salah satu gym gitu ya, masuk kelas gitu. Cuma memang udah lama nggak Zumba, lebih banyak Pilates. Jadi hari ini seru banget, bisa seru-seruan bareng gitu, rame-rame. Enggak juga, ini kebetulan diajakinnya Zumba. Kemarin kan volley. Biasanya aku lebih banyak Pilates, terus aku bisa main bulu tangkis juga. Memang dari dulu suka olahraga, jadi kalau waktunya memungkinkan dan bisa, apalagi kan ini tujuannya baik ya, untuk beramal gitu. Jadi ya udah dengan senang hati aku ikut. Dari kecil memang aku suka olahraga, bahkan dulu pengennya jadi atlet. Dulu dari TK, SD sempat ikut bulu tangkis, gitu. Bahkan kayak olahraga pelajar gitu-gitu, volley, basket, yang memang mungkin lebih ke prestasi yang itu ya, gitu. Sampai kuliah, terus ya sekarang mungkin karena waktunya mungkin cuma bisa buat Pilates aja, tapi kalau misalnya bisa diajakin rame-rame seru-seruan, ayo sih aku. Kayak kemarin volley kan juga. Ya puji Tuhan tetap sehat sampai usia sekarang gitu kan. Dan ya olahraga kan pertama kan pasti buat sehat. Kedua mungkin orang bilang jadi awet muda, jadi langsing, itu bonus lah sebenarnya. Tapi kan yang utama adalah aku pengen hidup sehat supaya bisa mendampingi anak-anak untuk waktu yang panjang. Mungkin ya, karena kan olahraga kan katanya bikin happy, bikin
bisa meningkatkan hormon endorfin gitu. Jadi bisa jadi salah satu buat stress management juga sih, gitu. Stress relief gitu kan olahraga itu. Apapun olahraga yang kita pilih itu pasti bisa membantu kita bukan hanya untuk sehat secara fisik tapi juga mental. Enggak, aman. Berapa emang usianya, Cek? Puji Tuhan sih enggak ya, maksudnya aku masih bisa main voli, aku masih bisa main basket, aku masih bisa main bulu tangkis. Yang ditakutkan kan wanita kan biasanya pagi sudah pernah 3 kali melahirkan, itu kan takutnya osteoporosis atau lutut biasanya gitu kan. Tapi sejauh ini sih aku bisa bilang bahwa aku puji Tuhan sehat gitu. Dan aku sempat juga Muay Thai, jadi olahraga apapun yang waktunya memungkinkan untuk bisa aku lakukan pasti aku jalan. Ya mungkin karena dari juga suka olahraga, aku suka olahraga, memang kita mengenalkan olahraga dari mereka masih kecil ya. Dan aku sama Darus pengennya anak-anak selalu punya aktivitas fisik yang bisa balance dengan aktivitas-aktivitas lainnya. Jadi ketika mereka, kayak Leo sama Diego dari kecil sudah menggeluti olahraga sepak bola, kita kasih renang juga, basket, semua dicobain. Cuma ternyata yang memang paling konsisten mereka lakukan adalah sepak bola sampai sekarang, sampai mereka remaja. Sabrina sempat gimnastik, terus juga sempat main skateboard, sekarang lebih main dance, terus sama mau volley dia gitu. Dan aku selalu support siapapun yang mereka lakukan selama itu. Oke, Diego dipanggil seleksi untuk timnas U16. Jadi kebetulan anaknya memang ya dari dulu selalu kita pengennya mereka bisa berkarir di Eropa, makanya sekolah di sana. Tapi namanya kalau dipanggil untuk membela merah putih, ya itu bentuk sebuah pengabdian. Jadi kita pulangin dan dia akan ikut seleksi tanggal 1 sampai 4 Mei nanti di Jogja. Ya mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan Diego bisa mempersiapkan diri dan juga memberikan yang terbaik. Apapun hasilnya nanti lolos atau enggak, banyak faktor yang akan ada di sana, termasuk mudah-mudahan Tuhan mengizinkan untuk Diego bisa membela timnas tahun ini. Ya pasti lah Mbak, apapun yang mereka lakukan, prestasi di bidang sekolah, di bidang olahraga yang mereka dapatkan, kita sebagai orang tua pasti bangga. Mereka mau berangkat ke Eropa sendiri, berjuang di sana itu bangganya juga luar biasa gitu. Jadi apalagi kalau sampai mereka bisa membela negara ya, itu buat aku itu mimpinya Diego juga yang memang dari dulu selalu pengen bisa bela timnas gitu. Tapi mudah-mudahan hasilnya bisa bagus, seleksi nanti bisa lolos dan dia akan mengikuti semua prosedur yang harus dilakukan, ikut TC atau apapun itu gitu. Tapi yang mudah-mudahan penting lewatin dulu seleksinya gitu. Oh iya dong, pastinya happy banget karena ya aku juga pencinta olahraga sepak bola yang di rumah suaminya, anaknya semua gila bola gitu kan istilahnya, dan kita selalu mengikuti kalau timnas bermain, bahkan kalau main di GBK kita juga suka nonton di stadion, pernah nonton sampai ke luar negeri juga gitu untuk bisa melihat timnas bermain gitu. Jadi melihat perkembangan timnas sekarang di bawah asuhan Coach Sintayong sangat bangga dan sangat memberikan harapan yang besar bahwa Indonesia bisa berjaya bukan hanya di Asia Tenggara, bahkan di Asia, dan mungkin juga bisa bermain di Olimpiade nanti, bahkan di Piala Dunia di masa yang akan datang gitu. Kita kan memang yang penting kan pembinaan usia dininya harus baik sehingga kita bisa menemukan bibit-bibit unggul yang bisa menjadi tim Garuda Muda sampai Garuda Senior. Tapi lihat euforia lolos timnas U23 itu sejarah juga tanggapannya gimana? Ya pasti senang banget, terharu, bangga juga gitu ya. Perjuangannya nggak sebentar, perjuangannya cukup panjang bagi mereka sampai akhirnya bisa sekarang mencetak sejarah baru di Piala Asia gitu kan. Ya mudah-mudahan ini nggak akan berhenti sampai di sini, tapi masih panjang untuk bisa mencapai level lebih tinggi lagi gitu. Dan kita berharap mereka tetap semangat, pantang menyerah walaupun siapapun lawan yang dihadapi, karena perjuangan mereka akan terjadi di lapangan gitu. Karena kemarin kan juga timnas U23 kan selalu kalau lawan-lawannya selalu nggak diunggulkan, tapi ternyata mereka bisa lolos dalam sebuah pertandingan. Banyak faktor dan aku pikir mereka punya kualitas yang
bisa membawa Garuda Muda terbang lebih tinggi lagi. Lihat gol jadi penentu pertama Arhan, adanya mantan gimana seperti apa sih? Menjadi gol penentu pertama Arhan dengan adanya pengantar istri. Ya, salah satu supporter terbesar dan terdekat yang dipunyai oleh mereka adalah keluarga. Ya, kalau sudah menikah ya pasti istri dan orang tua, ya keluarga besarnya mereka. Gitu. Itu sebuah hal yang sangat wajar dan mudah-mudahan itu menjadi tambah semangat lagi buat para penggawa Garuda Muda untuk bisa berprestasi lebih baik. Nih beliau kelihatan nggak ditangis kan aman. Oke Bun, seperti apa mungkin agenda pagi hari ini Zuma dari yang memegang Pertama bahagia, kedua terharu, ketiga aku happy banget. Pokoknya campur aduk sih perasaan hari ini karena memang ini berbeda dari event-event sebelumnya. Karena memang event ini kan memang udah direncanakan sebulan ya, udah sebulan. Tapi yang aku kagum itu kekompakan semua yang terlibat. Jadi tadinya tuh kita nggak kepikiran bahwa ini akan komplit ya, maksudnya banyak sponsornya, yang ikut juga banyak, yang support juga banyak. Jadi kayak makanya aku sama Asri kayak nggak bisa nahan nangis tadi, makanya terharu banget.